Orang Pure Malaysia interview di media Malaysia, jawabnya bahasa Indonesia ber. Memang bagus kalau artis lokal kembangkan karier di Indonesia, tapi yang tak bagusnya kalau kita dah masuk industri sana, secara automatik kita pun dah terikut-ikut slang Indo. Banyak artis dari negeri Malaides yang memilih berkarir di Indonesia. Namun ketika sudah berada di Indonesia, menurut warga negeri Malaides, ada sesuatu yang hilang dari diri mereka, yaitu dialek Melayu Malaides. Hal itulah yang membuat warganet negeri Malaides bertanda tanya, karena banyak artis-artis dari negaranya yang menukar dialek Melayu Malaides dengan bahasa Indonesia, walaupun dalam suatu wawancara dari negaranya, namun mereka malah menggunakan bahasa Indonesia. Udah masuk platform Netflix gitu-gitu kan, jadi banyak juga yang tahu film Malaysia sekarang. Iya, kayak ini sekarang Keluang Man juga banyak yang tahu juga. Mau beli Universe Keluang Man kan, dengan hari itu ada film apa tuh? Apa yang budak-budak sekolah bergaduh tuh apa? Kapla. Kapla. Sekarang itu saya tengok Kapla itu seru. Bagus. Itu generasi berikutnya lah ya. Industri hiburan Malaysia. Keren. Di sana, saya juga memerlukan manajemen dari sana. Saya gunakan manajemen di Jakarta. Kalau kerja di Jakarta, kalau kerja di Malaysia, nggak ada guna yang di Indonesia. Tapi saya maintain juga 12 jam saya perlu rehat. Kerana ya senang excuse saya tua. Sama, saya veteran kan? Ya. Ada back to back tak? Ada. Maknanya dia kena ikut jadual abang dah sekarang? Bukan patut, tapi harusnya. Sebab saya dah kata kalau lebih, saya mungkin lupa line, saya mungkin nanti jatuh sakit. Jadi gimana? Jadi mereka juga okey, tak apa-apa. Mungkin itu ya, tak tahu. Abang umur abang sekarang apa? Tapi yang soalan kayak gitu orang Indonesia nggak tanya, langsung. Pasal apa agama? Agama. Ya, mereka terserah aja. Orang Tapi gua juga bilang diet gua nggak ada daging babi ya. Bisa, oke, no problem. bagi transparan lah. Ya, transparan, jadi dapat juga lumayan dong, soto, rawon, gitu-gitu. Berhayal-hayal ya, jangan. Mana ada cermin tadi? Cermin dulu. Wah, kau kenakan aku tegak-tegak ni lah. Ya. Okey, tapi nak tanya pengalaman, experience bekerja dengan Nilofa macam mana Mila? At first sih, pertama kali saya ketemu dengan Lofa itu memang agak takut juga sikit, agak segan sebenarnya. Aku dah cakap dah muka kau menakutkan. Sebenarnya kalau you rasa tahu, Mila ni kampung dekat JB. Orang Johor Tapi lahir di KL. Ya. Tapi bila dah dapat bila dah dapat Bekerja perhatian di sini macam lepas few weeks, apa yang you rasakan daripada meminat di Malaysia? Yep, it's a blessing lah, maksudnya suatu kebanggaan juga kerana Syukurlah, alhamdulillah. saya bisa dihargai di negara saya sendiri setelah syuting bareng dengan Lofa gitu kan. Setelah sekian lama juga saya berhijrah syuting di Indonesia. Dan akhirnya mungkin ini waktunya juga untuk saya kontribut. Interview kat Malaysia, cakap Melayu lah. Dah balik ke tanah air sendiri tu cakaplah Malaysia. Wey, you orang Malaysia cakap Melayu jalah. Faham ji kenapa dia punya slang berubah, tapi Noh Saleh tak pernah duduk sana slang dah macam anak jaksel tu kenapa? Alah kau, lupa asal usul belum pernah nampak artis Indo yang dah lama kat sini cakap Malay. Orang Pure Malaysia interview di media Malaysia, jawabnya bahasa Indonesia ber. Memang bagus kalau artis lokal kembangkan karier di Indonesia, tapi yang tak bagusnya kalau kita dah masuk industri sana, secara automatik kita pun dah terikut-ikut slang Indo. Asal bercakap dengan orang Indonesia je, mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Ya, tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapak. Cakap sajalah tuan. Bapak tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapak tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapak presiden ke bapak ni. Kita panggil tuan. Pakai sajalah tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang Melayu.
bila bercakap dengan pemilih Melayu kita. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapa, ibu. Kau hantar bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Tak ke bodoh dan talam dua muka tu. Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak. Tapi percayalah benda ni akan berlaku. Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Persoalan slang, dialek, maupun bahasa, sebenarnya menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Misalnya orang-orang Indonesia akan tetap menggunakan bahasa Indonesia, walaupun itu hanya secuil kalimat, dalam setiap scan film misalnya. Dan itu yang pernah dibahas oleh warganet negeri Malaides itu sendiri. Yang katanya, bahwa orang-orang Indonesia tetap menunjukkan jati dirinya sebagai orang Indonesia. Filem John Wick sebenarnya adalah kejayaan besar Indonesia. Kalau yang dah tengok, mesti kalian perasan yang bahasa Indonesia dipertuturkan agak panjang dalam filem tersebut. Bahkan Keanu Reeves sendiri bercakap dalam bahasa Indonesia. Selain itu, sikap dua watak pembunuh yang dilakonkan oleh pelakon Indonesia, Yaya dan Arif, yang memberi peluang kepada John Wick lawan secara hormat dan pada akhirnya tidak dibunuh. Menunjukkan warga Indonesia matang dalam pertempuran. Inilah yang disebut sebagai soft power. Pada hakikatnya, pelakon-pelakon Indonesia sudah kelihatan normal dalam film-film Hollywood. Memang terkadang dalam beradaptasi dengan warga yang berbeda suku, bangsa dan negara, yang terkadang secara perlahan siapapun dia, pastinya akan terpengaruh dengan bahasa maupun dialek, atau slang setempat, demikian juga dengan artis-artis dari negeri Malaides. Dan hal itu tidak bisa disamakan, antara yang satu dengan yang lainnya. Namun satu hal yang membuat aneh bagi warga negeri Malaides, mereka kerap mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, bahkan sampai ada perdebatan secara linguistik. Yang dikatakan bahasa Indonesia itu asalnya bahasa Melayu, dan ini diakui oleh almarhum Presiden Soekarno, Profesor Muhammad Yamin, antara yang menggerakkan kebangkitan kemerdekaan negara Indonesia. Dan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan sebagai contoh, itu tahun 54 masih disebut yang dikatakan bahasa Indonesia itu ya asalnya bahasa Melayu, tapi dia robah menjadi bahasa Indonesia atas kebangkitan nasionalisme untuk keutuhan politik entiti politik Indonesia. Saya tak ada masalah dan sangat menyokong, sangat mendukung semangat nasionalisme yang kuat, kerana mereka berdasar pada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kami pemuda-pemuda Indonesia ya mengaku kami bertanah air satu, negara Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Itu keselarasan dan soal pernyataan semangat kebangsaan. Tetapi dalam hal yang dikatakan fakta bahasa, fakta linguistiknya, nama yang berubah itu tidak mengubah hakikat bahawa bahasa Indonesia itulah juga sebahagian bahasa Melayu. Tapi kita juga perlu salut kepada negara jiran Indonesia yang menitipkan guru-guru bahasa di beberapa universiti di Selatan Thai dan malah memberikan beasiswa kepada para pelajar di Selatan Thai untuk belajar di Universiti Muhammadiyah. 200 beasiswa yang saya dapat fahamkan. Lalu tindakan kita sebagai pemerintah Malaysia yang peka kepada bahasa Melayu tidak dilakukan. Tidak dapat membaca pergerakan jiran kita yang lebih mendepani kita. Kita perlu membaca ini. Maka Kementerian Luar perlu bijaksana dalam hal-hal ini, membaca apa yang dilakukan oleh jiran-jiran dan membaca apa yang dilakukan oleh orang-orang lain dalam kerangka hendak mematikan peranan bahasa Melayu. Namun ketika warga negaranya menggunakan bahasa Indonesia, warga Malaides lainnya seperti tak terima, hingga mencercanya dengan ragam penilaiannya. Rakyat Malaysia yang dihujat kerana menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya?
kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh sekali. Padahal kalau diperhatikan, justru yang harus mereka protes adalah ketika ada warga Malaides itu sendiri yang lahir, besar, dan tinggal di negeri Malaides, namun tak bisa berbahasa dengan bahasa nasionalnya. Bahkan ada juga yang sesama orang Malaides itu sendiri, yaitu dari kaum Melayu, meskipun sesama Melayu, malah tidak berbahasa dengan bahasa nasionalnya. Banyak orang lahir di Malaysia masih tidak pandai berbahasa Malaysia. Mungkin topik yang boleh juga dijadikan perbincangan di masa hadapan. Dan saya setuju 100% dengan komen tersebut, dan sebenarnya kurang rasa senang kerana walaupun kita suka berkata untuk mengagungkan bahasa Malaysia, bunyinya sedap, but the reality-nya is you can hidup di Malaysia 10-20 tahun sebagai seorang expat contohnya, and tidak perlu berbahasa Malaysia kerana segala-galanya disediakan dan dimudahkan dalam bahasa Inggeris, so there is no keperluan untuk berbahasa Malaysia, which I always feel is sayang. And kalau let's say lah seorang expat, you hantar ke Malaysia 10 tahun and you hantar ke Indonesia 10 tahun, di Indonesia expat itu akan berbahasa Indonesia because dipaksa. And the problem in Malaysia is that kita tidak memaksa orang asing ataupun expat ke apa untuk berbahasa Malaysia, malah kita lagi nak bercakap bahasa Inggeris dengan mereka, padahal mereka mungkin nak berbahasa Malaysia, but sering bila cuba tu kita pula yang berbahasa Inggeris dengan mereka, so lama kelamaan orang pun tak ada keperluan. Ya, jadi apakah pandangan anda berkenaan dengan orang yang lahir di Malaysia, atau tinggal, atau hidup, atau kerja di Malaysia tidak boleh berbahasa Malaysia? Disitulah yang membedakan dengan Indonesia. Meskipun suku bangsanya begitu banyak, dengan ratusan bahasa daerah, tapi bahasa yang digunakan tetap bahasa Indonesia. Namun untuk orang-orang negeri Malaides, orang yang berbeda suku bangsa, mengapa tidak menggunakan bahasa nasional mereka dengan baik? Orang-orang Indonesia akan terus melestarikan bahasa daerah, dan memperkuat penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Walaupun berada di negara orang, jika sesama warga Indonesia, pastinya akan tetap menggunakan bahasa Indonesia. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.